True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Banyak orang tidak menyadari bahwa urapan Tuhan yang Tuhan berikan pada Saul dan urapan yang Tuhan berikan pada Daud itu sebagai raja itu tidak berbeda. Tetapi kenapa mereka menjadi pribadi yang berbeda? Kenapa Saul akhirnya binasa? Sekalipun dia pernah diurapi, dia bukan hanya kehilangan penyertaan Tuhan, dia menjadi orang yang berhutang darah. Dia mati, dia nggak punya kuburan. Dan hanya oleh karena anugerah, ketika salah satu istrinya Rispa bin Alia berdoa bersyafaat, maka Tuhan masih memberikan satu kasih karunia. Daud digerakkan untuk mengumpulkan tulang Saul bersama Yonatan, dan mereka dikembalikan untuk mereka dikubur. Waktu saya melihat picture ini, gambaran ini, saya sujud menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa. Ini orang udah jahat, ini orang udah berbuat jahat, bunuh kanan, bunuh kiri. Tetapi dia pernah melayanimu, dia pernah diurapi. Dan ketika satu orang dari keluarganya bersyafaat, Engkau masih menyediakan satu genggam kasih karunia. Mereka dipulihkan. Orang gak punya kuburan, itu aib, sudah, betul. Tetapi karena satu doa dan Tuhan menyediakan, maka seluruh warga Saul dipulihkan martabat. Tapi saya akan kembali, apa yang membuat Saul dan Daud berbeda? Apa yang membuat Musa dan bangsa Israel berbeda? Mereka semua mengalami mujizat. Mereka melihat pengurapan Tuhan. Mereka melihat hadirat Tuhan. Tetapi kenapa mereka menjadi satu hasil yang berbeda? Dan mohon dicatat, dua-dua pernah jatuh dalam dosa. Secara moral, dosanya Daud lebih besar dari dosanya Saul. Betul. Tetapi kenapa Daud pada akhirnya bahkan Tuhan berkata, aku menemukan Daud seorang yang berkenan di hadapan. Alkitab itu punya bahasa kode dan Anda harus tahu. Ketika Saul diurapi sebagai raja, dia diurapi oleh pendeta yang sama. Amin. Namanya Samuel. Seorang hamba Tuhan yang diurapi. Minyak pengurapannya sama. Amin. Yang berbeda adalah wadahnya. Aneh. Waktu Samuel mengurapi Daud, dia memakai buli-buli. Tetapi ketika Samuel mengurapi Daud, ketika Samuel mengurapi Saul, dia memakai buli-buli. Tetapi ketika Samuel mengurapi Daud, dia memakai tanduk binatang. Buli-buli itu buatan manusia, wadah buatan manusia. Tanduk binatang itu dari makhluk yang hidup, punya nyawa. Jadi tanduk itu lahir dari sebuah nyawa, sebuah kehidupan. Karena tidak ada tanduk itu kecuali seekor binatang disembelih. Amin. Dan itu menjadi wadah. Saul belasan tahun, saya nggak tahu persis 13 tahun atau berapa dia jadi raja, saya lupa. Tidak satu kali pun dia ingat tabut perjanjian. Dia diurapi. Tetapi hal yang pertama yang Tuhan Daud lakukan ketika dia jadi raja, apa saudara? Dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Itu pun sempat keliru. Kenapa? Karena ketika pertama kali Daud membawa, dia nyanyi dengan semangat. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tidak semua pujian, tidak semua penyembahan itu diterima.
Makanya penyembahan itu ada tatanannya. Makanya tidak disebut menyembah dalam kasih karunia. Anda diselamatkan, saya diselamatkan oleh kasih karunia. Anda dan saya nggak bisa nyembah dengan kasih karunia. Anda dan saya nyembah dengan kebenaran. Sebab ketika Anda dan saya diselamatkan, itu pertama kali Anda dan saya ketemu Bapa. Ketika Anda ketemu Bapa, Anda tidak wajib menyembah. Serius. Saya ketika saya dijamah pertama kali, saya nggak nyembah dia. Saya nggak sempat ingat nyembah dia. Saya cuma merasakan satu anugerah yang mengalir dalam roh saya. Membuat saya menangis 1 minggu. Apa yang saya temukan? Sebuah cinta dari Bapa. Dan saya responnya begini. Tuhan, aku nggak pernah tahu Engkau tuh cinta tuh sama saya. Saya mana tahu Tuhan. Gini aja Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku juga mau mengasihimu. Dan jangan pernah Kau ambil cinta ini dalam hati saya. Tiba-tiba keluar dari mulut saya yang tanpa saya ngerti ayat firman Tuhan terlalu banyak. Saya panggil Tuhan itu Papa. Papa, Papa. Saya sendiri. Jadi waktu saya bicara, jangan pernah ambil cinta ini dalam hati saya. Tiba-tiba mengalir aliran air kasih yang membuat saya nangis, saya berseru. Tiba-tiba saya berseru, Papa, Papa. Logika saya sendiri bingung, kok saya manggil Tuhan tuh Papa ya? Saya tahu setelah flashback, di situ saya dilahirkan baru menjadi anak Tuhan. Dan itu bukan sekedar doktrin. Itu sebuah realita. Sebuah pengalaman. Saya tahu flashback. Itu Roma 8:15. Rohmu dan roh Tuhan bersama-sama memanggil dia Abba, ya Bapa. Anda dan saya gak wajib menyembah dia kalau dia datang sebagai Bapa. Lalu kewajiban kita apa? Ketika dia datang, Bapa, grace, anugerah. Yang kita perlu lakukan, percaya dia baik. Mungkin Anda nggak sadar, dia baik. Dia baik itu apa? Loh, coba kita perhatikan, anak yang hilang. Orang Israel, kenapa enggak masuk bangsa? Kenapa enggak masuk tanah perjanjian? Kenapa? Ibrani 3:18. Rupanya saya enggak pakai slide ini. Ibrani 3:18, tolong ditayangkan. Mereka tidak masuk karena mereka tidak taat. Betul? Ayat 19. Kenapa mereka enggak taat? Kenapa? Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Oh, siapa yang disebut orang tidak percaya? Panik. Rupanya saya berubah. Makasih. Kenapa? Siapa yang disebut orang nggak percaya? Yang nggak percaya? Oh, bukan sembarang orang. Orang yang lihat mukjizat. Amin. Amin. Orang yang lihat laut dibelah. Orang yang lihat 10 tulah menjungkir balikkan Mesir. Kenapa mereka gak percaya? Karena pengalaman masa lalu mereka mengajarkan, membuat mereka terjebak dalam satu paradigma belief bahwa semua pemimpin itu bohong, memanipulasi. 400 tahun mereka dimanipulasi. Sehingga ketika mereka keluar dari Mesir, dipimpin Musa, dipimpin Tuhan dalam tiang awan, tiang api, mereka gagal mempercayai
kebaikan Tuhan. Oh, kalau saya tanya, siapa yang percaya Tuhan baik? Saya percaya semua angkat tangan. Saya nggak tanya alam sadarmu. Saya mau tanya, nggak perlu dijawab, alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar orang Israel ini, dia memiliki pengalaman yang buruk, di mana pemimpin yang mestinya jadi bapa itu mengkhianati, memperbudak mereka. Berapa lama? 400 tahun. Kerja nggak dibayar, dimanipulasi. Begini saudara, kalau ada seorang gadis tumbuh dan dia jatuh cinta kepada seorang pemuda, dia beri seluruh cintanya kepada pemuda itu, tetapi ternyata pemuda itu mengkhianati dia. Apa yang terjadi? Dia patah hati, dia hancur. Makanya hati-hati dengan pacaran waktu terlalu muda. Itu masih fragile. Dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa percaya pemuda yang dia puja, yang dia cintai mengkhianati dia. Dia akan patah hati. Yang punya anak perempuan jaga benar. Dia pacaran yang kedua, dia dikhianati lagi. Pacaran ketiga dikhianati lagi. Saya mau tanya, apa yang di dalam pikiran, dalam belief, dalam paradigma gadis itu? Semua pria pengkhianat. Saya mau tanya bapak-bapak, apa semua pria pengkhianat? Oh, dengar, tidak, ya toh? Tidak. Pengalaman membentuk belief. Tapi belief yang masuk dalam alam bawah sadar kita belum tentu benar. Sekalipun itu dari pengalaman. Amin. Lalu patokan kebenaran itu apa? Firman. Bukan pengalaman. Amin. Nah, kenapa bangsa Israel nggak bisa keluar dari Mesir? Nggak bisa masuk tanah perjanjian, karena mereka anak, tapi mental mereka budak. Mereka anak, tapi mereka nggak pernah punya hati anak. Bertahun-tahun saya bicara hati Bapa, dan saya temukan hati Bapa itu perlu punya pasangan, hati anak. Maleakhi 4:6. Hati Bapa kepada anak dan hati anak kepada Bapa. Kenapa bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka tidak percaya kebaikan Tuhan yang baik. Siapa yang punya anak di sini, angkat tangan. Saudara tahu nggak hadiah apa yang terindah, salah satu yang anak kita bisa berikan pada kita? Anak saya 2, yang kecil masih SMA kelas 1, belum kerja. Kalau saya ulang tahun, dia kasih saya hadiah, oke. Hadiahnya beli nggak? Beli. Beli pakai apa? Pakai duit. Dia kasih saya, oke. Tapi dia beli untuk kasih hadiah, pakai duit. Duitnya dari mana? Dari saya juga. Jadi sebetulnya dia nggak pernah dalam arti sesungguhnya memberi. Tetapi bukan soal uang. Dia bisa memberi kepada saya hadiah. Apa itu? Bukan barang itu. Ketika dia percaya, saya mencintai dia. Siapa yang mau kasih kado buat Tuhan? Simple, Anda gak harus berkarunia, marifat nubuat. Simple, ketika engkau percaya, dia baik. Oh, dia baik. Kenapa anak hilang? Yang hilang bungsu atau sulung? Yang hilang dua-duanya. Yang bungsu hilang di luar rumah. Yang sulung hilang di dalam rumah. Oh, ada anak hilang di dalam gereja. Saya nggak ngomong nggak selamat.
hilang. Apa bedanya nggak selamat sama hilang? Kalau nggak selamat itu SIM card-nya nggak ada, itu nggak selamat. Kalau hilang, SIM card-nya masih terdaftar, ya toh? Bahkan pulsanya masih berlaku, tapi sinyalnya off. Di luar service area. Itu namanya selamat tapi hilang. Dia nggak terhubung, masih terdaftar. Banyak anak Tuhan hilang, bukan tidak selamat. Kenapa mereka hilang? Anak yang bungsu kenapa nggak minta warisan? Karena dia mikir, ini pikiran saya, penafsirannya, jangan-jangan aku tidak dikasih. Kok bapak ini tidak pernah ngomong warisan? Lebih baik gua minta duluan. Jangan-jangan aku dikasih kecil, koko dikasih besar. Tidak percaya. Bapak baik. Betul? Betul. Anak yang sulung, Lukas 15 ayat 29. Ini lebih kejutkan. Dia ngomong begini, bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan tidak pernah mengelanggar perintah Bapak. Saya konversikan hari ini. Hari ini orang Kristen kalau minggu suka bolos atau selalu datang ke gereja. Selalu datang. Jemaat biasa atau pelayanan? Pelayanan. Oh, ini orang bukan merosal, saudara. Ini orang pelayanan. Anak baik. Tapi hilang. Kenapa hilang? Dia ngomong satu anak kambing aku nggak pernah dapat. Dia mau ngomong apa sih? Saya bahasakan. Bapak medit. Kue jahat, kue gak pernah ngasih aku satu anak kambing. Anak sulung ini hilang karena dia tidak mengenal kasih karunia. Oh, ada. Kalau anak bungsu jelas lah, merosal. Tapi anak sulung ini baik. Tapi dia gagal percaya kebaikannya Bapak. Padahal ayat 31, bapaknya ngomong, nak, punyaku. Jadi yang membuat dia nggak bisa terima satu anak kambing, itu siapa? Bapaknya atau dia sendiri? Dia sendiri. Kenapa? Karena dia nggak percaya kebaikan bapaknya. Anak yang hilang, bungsu dan sulung, terhilang karena mereka anak, tapi mentalnya pegawai. Ketika anak yang bungsu kembali, itu pun di satu sisi baik, rendah hati. Tapi di satu sisi dia nggak percaya seberapa dalam, tinggi, lebarnya hatinya Bapak. Dia datang hanya minta, Pak, aku nggak datang minta jadi anak. Aku cuma minta jadi pegawai, boleh kerja. Tapi apa yang dia terima melampaui apa yang dia pikir. Itulah Bapak. Amin. Dipikir-pikir, memang aku nggak pantas. Aku ini kurang ajar Bapak. Aku nggak pantas jadi anak Bapak. Tapi apa yang dia alami, dia nggak pernah pikir. Bapaknya lari memeluk dia. Dia bukan hanya diterima sebagai pegawai, lebih daripada itu. Itulah Bapak. Masalahnya kasih Bapak itu begitu luas, tetapi dia butuh wadah, dia butuh iman untuk kita terima. Adalah hati anak. Saudara, saya mau ajak kita di posisinya Tuhan. Saudara, 9 tulah itu tidak membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekalipun Fir'aun sudah
serontongan, sempoyongan, tapi dia nggak KO. Dia KO di tulah ke-10, setuju. Itu anak sulung mati. Tapi anak sulung Israel hidup karena ada tanda darah. Darahnya siapa? Domba. Lambangnya siapa? Yesus. Jadi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, dia bayar pakai apa? Darah putra. Nebusnya pakai. Mahal enggak? Terlalu mahal. Saudara, kalau saudara punya sepeda motor butut, lalu dicuri orang, lalu di SMS, ya tahu. Enggak tahu gimana kok tahu nomor telepon kita. Hai, dengar, sepeda motormu di tanganku. Kalau engkau mau tebus, tolong sediakan uang 30 juta. Anda balas apa SMS-nya? PPN. Karena sepeda motor itu enggak sampai 30 juta. Anda mau nebus satu barang atau seseorang senilai di dalam hatimu. Berapa dia? Amin. Amin. Haleluya. Tuhan menebus bangsa Israel seharga darah putranya. Mahal enggak? Mahal. Itu darah domba, Pak. Itu darah Yesus. Loh, gimana penjelasannya? Itu bayar cek mundur. Giro mundur. Anda bayar giro, barang terima. Betul? Tapi kan mesti cair, ya tak? Untuk cair harus ada dananya. Amin. Kapan cairnya ceknya Tuhan? 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Amin. Nah, 2 juta orang keluar. 2 juta dikasih makan. Ya. Itu jalan kaki. Panas terik. Kalau Anda pernah ke Holy Land, memang saya jalan dari naik mobil bis dari Mesir ke Sinai sampai Israel. Saya pikir pantesan bangsa Israel ini stres, frustasi. Sepanjang mata melihat gak ada satu pohon, saudara. Makanya Indonesia ini subur. Pur. Sebetulnya kalau orang Indonesia ini kekurangan kebangetan, saudara. Sebetulnya. Oke, saya nggak cerita ini. Saudara, 2 juta makan pasti 3 kali karena banyak gerak. Oke. 1 nasi bungkus berapa? Dan Tuhan kalau ngasih pasti nggak biasa-biasa, pakai telur, pakai daging. Oke. Berapa? 15.000, anggap aja. Itu baru harga Surabaya loh, belum harga Holy Land. 15.000 kali 3 berapa? 45.000. Akuane piro? Anggap aja 5.000. Oke, bulatkan 50.000. Amin. 50.000 per orang. Oke. Per hari. Kalikan 2 juta. 50.000 kali 2 juta berapa? Orang sekarang pakai kalkulator terus, susah ngitung. 50.000 kali 2 juta berapa? Enggak ada yang jawab, tolong. 50.000 kali 2 juta, masih sekolah toh? 50.000 kali 2 juta. 100 miliar. Bayangin saudara, kalau Anda konglomerat ngeluarin duit 100 miliar per hari. Oke, per hari. Sama satu desa, satu kota. Kira-kira dalam konteks Indonesia, Anda datang ke situ, tokoh politik atau tokoh apa, konglomerat, ngeluarin 100 miliar per hari. Berapa lama? 40 tahun. Oh, Anda baru tahu, Tuhan itu habis-habisan. Dalam konteks Indonesia, Anda datang ke komunitas itu, Anda yang sudah ngasih makan sama komunitas itu. Kira-kira Anda diapain? Dalam konteks Indonesia. Anda disembah. Diciumi tanganmu. Dicium kakimu mungkin sebagian. Betul? Betul?
no? Tahu? Diomeli. Hal apa yang paling menyakitkan dalam hidup kita? Ketika kita mencintai seseorang. Misalnya anak. Kita berjeripaya. Kita dapat berkat uang ini untuk nyekolahkan dia. Mungkin ke luar negeri. Dengan tidak mudah. Mungkin menjual rumah. Ada orang yang nyekolahkan anak, jual rumah. Tapi di mana dia sudah berkorban. Anaknya ngomong, mama jahat, papa jahat. Itu adalah hal yang paling menyakitkan. Betul? Itu dialami Tuhan. Kalau Anda sedikit tahu hatinya Tuhan, Anda akan kepingin sujud menyembah. Enggak ada Tuhan kayak dia. Ini Tuhan itu disakiti terus. Caranya gimana? Ngomel. Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan ngomel. Ngomel itu sebuah pernyataan iman yang tidak mempercayai Tuhan baik. Saya tidak katakan keadaannya selalu baik. Keadaan belum tentu baik. Tapi kita harus belajar percaya Tuhan baik. Haleluya. Saudara, Tuhan itu diomelin, disakiti terus. Terakhir dia kirim putranya. Yang bunuh Yesus itu siapa? Yang bunuh Yesus siapa? Oh, enggak tahu yang bunuh Yesus. Bukan Pilatus, ahli Taurat. Yang disuruh eksekusi itu Pilatus. Setuju? Ahli Taurat itu siapa? Orang Yahudi. Tetapi tahun 1948 Israel berdiri. Setelah dia tersebar, kehilangan negaranya tahun 70 diporak-porandakan, terjadi diaspora. Tahun 1948 dunia melihat Israel berdiri setelah mereka hilang dari peta. Oke? Apa artinya? Apa artinya? Perang tahun 67, 6 hari mereka mengambil wilayah kembali. Apa yang terjadi? Apa artinya? Tuhan belum pernah berhenti mencintai bangsa Israel. Saya pakai istilah ya, tolong jangan ditafsirkan lain. Ini edan, saudara. Ini gila, saya bilang. Ini cinta yang berbuat saya nggak masuk di akal saya. Tapi ini yang membuat saya makin yakin untuk ikut Tuhan. Sebab Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang memanipulasi hidupmu. Makanya please sebaliknya jangan memanipulasi dia. Sebagian orang memanipulasi Tuhan. Dia membedah rahasia berhasil. Dan Tuhan hanya dijadikan alat untuk mencapai keberhasilan. Ini sebuah hubungan saling menyerahkan diri. Saudara, bangsa Israel gagal karena dia tidak punya hati anak. Anak yang hilang gagal karena dia nggak punya hati anak. Untuk percaya dia baik, kita perlu punya hati anak. Anak itu apa? Percaya Bapak itu baik. Gambarannya di mana, Pak? Gambaran itu saya temukan ketika saya melihat, saya membaca Abraham mempersembahkan Ishak. Ada dua sisi. Bagaimana perasaan Abraham, penderitaan Abraham yang menggambarkan penderitaan Tuhan
mengorbankan Yesus. Dan Ishak itu gambaran Yesus. Ishak diajak naik gunung. Setahu saya dalam tafsiran, Ishak ini umur sekitar 12 tahun. Sinyo, siapa yang punya anak 12 tahun? 12 tahun itu kelas berapa ya? 6 SD. Sinyo ini. Terus naik, kayu bakarnya yang gendong Ishak. Kalau Anda dan saya naik gunung, ranselnya anakmu yang kelas 6 SD yang bawa, kira-kira reaksinya gimana? Kira-kira kalau anak saya, papa yang bawa, abot, Ishak gimana? Nurut hati anak. Terus tanya, Dad, ini kayunya udah ada, apinya sudah ada, ya toh? Korbannya mana? Betapa hancurnya hati Abraham, tapi dia bilang, nanti tenang nak, di atas sana Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Jalan lagi, sampai di atas gunung, Pespa dibangun, kayu ditata, api udah disiapin. Tanya lagi Sinyo nih, Bapak, ini sudah siap, korbannya mana? Tiba-tiba Abraham nangis, saya membayangkan, nangis, dipeluk dia. Ishak, loh kenapa papa nangis? Iya nak, korbannya itu kamu. Kalau Anda jadi Ishak gimana? Melayu. Kalau Anda jadi Ismail, Pak sing bener ya direbut pisaunya, dibunuh duluan bapaknya. Kira-kira. Karena dia keledai liar. Dan saya berpuluh-puluh kali baca itu. Tiba-tiba saya melihat sebuah gambar, film. Komentar saya, edan. Ini edan. Kenapa Pak? Ishaknya bilang, loh kok aku Pak? Ya enggak tahu nak. Tuhan ngomong kemarin malam sama Papa. Loh bingung toh. Ngomong apa Pak? Persembahkan anakmu yang tunggal. Gitu ya Pak, kedip-kedip dia. Terus gini, kalau memang Tuhan yang mau Pak, Nyo bersedia Pak. Bayangin kalau engkau punya anak kayak gitu. Kalau Anda konglomerat, kalau Anda seorang yang sukses, punya harta, pikiran kita apa? Besok ya Nyoya, semua hartanya, perusahaannya Papa, tak kasihkan sama engkau. Betul? Kui kok nurut toh Nyoya? Apa yang saya dapatkan? Satu kalimat. Ishak. Itu bukan dilukai, dibunuh. Percaya. Bukan dijewet, saudara. Dibunuh. Percaya. Hari ini saya lihat kita kehilangan itu. Anak Tuhan hari ini kok dibunuh, dijewet, bales nyulek. Serius. Ini dibunuh. Kita belum punya iman seperti itu, tapi kita belajar. Itu gambarannya siapa? Yesus. Nak, naik di atas kayu salib. Bapa, kalau boleh jangan lewat. Kenapa nak? Aku gak bisa pisah dari engkau Bapa. Banyak orang mengira Yesus takut mati. No. Loh, Yesus takut apa Pak? Penderitaan paling besar ketika Anda dibenci orang yang kau cintai dan mencintaimu. Setuju? Di atas kayu salib Tuhan Yesus menerima murka Bapa yang dia mencintai dan Bapa mencintai dia. Makanya keluhannya cuma satu. Eli, Eli, lama sabachthani.
Yesus nggak takut mati. Yesus nggak takut penderitaan tubuh. Yesus takut berpisah dengan Bapa. Saya bayangkan ini. Nggak bisa nak. Kalau engkau nggak mati di salib, maka begundal-begundal ini nggak bisa selamat. Mati kabeh. Gitu ya Bapak. Baik. Anak bersedia. Siapa yang mau punya hati anak? Angkat tangan. Ya, saya juga belajar. Hati anak. Percaya dia baik. Haleluya. Saudara, gambarannya siapa? Domba. Saya pernah nyembelih ayam. Ayam itu disembelih berontak, saudara. Saya pernah lihat babi mau disembelih, nangis bengok-bengok, saudara. Saya lihat domba disembelih, diam. Ada tuh binatang kayak gitu. Disembelih itu meneng. Itulah Yesus. Amin. Kita akan lihat satu video klip. Bagaimana Ishak bersedia jadi korban. Hati anak. Hati anak. Abraham. Here am I. Take your son, your only son, Isaac, whom you love. Take him to the land of Moriah, to a mountain I will show you, and offer him there as a burnt offering to me. Mercy. Isaac? Isaac! How far is it to Moriah? 3 days' journey. That is if our master can keep up. Master, can I help you? No, you can't. Peace be with you, my dear wife. Peace be with you. Father, why do we sacrifice? We sacrifice. Out of obedience.
That's how we worship. Stay here with the donkey. My son and I will go further. We'll worship and come back to you here. Master. What? Father, Yes, my son. the fire and wood is here, but where is the lamb for the burnt offering? The Lord will provide himself a lamb. He will provide. Father, we are ready. Father? 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 Father, what are you doing? Father, no! Isaac, you are the sacrifice. Why? Father, why? Because God said that I must sacrifice my only son whom I love, and I trust him to raise you from the dead. Why? Because he promised. He promised. My God! Abraham. Abraham.
am here. Do not stretch your hand against your son. Do nothing to him. For now I know that you fear God, because you have not withheld your son, your only son, from me. Isaac. My boy, son. Thank you, God. Thank you, Lord. Father, look. We shall name this place What shall we name it? Jehovah Jireh. What does it mean? It means the Lord will provide. Always. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this, and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and make your descendants as numerous as the stars in the sky, and in you shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Bapa, sentuh hatiku. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita yang pernah saya dapat dari Pak Jason. Anda pernah dengar lagu Bapa Sentuh Hatiku? Lagu terbaik menurut saya yang dibuat Pak Jason. Tapi lagu itu lahir dari sebuah kisah hidup temannya Pak Jason. Siapa dia? Seorang gadis dan dia hamil. Dia stres dan akhirnya dia gila, sakit jiwa. Apa yang dilakukan keluarganya kepada dia? Tidak dibawa ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Dia dibawa satu tempat. Dia dipasung. Dirantai. Saya kagum sama Tuhan. Kok ada Allah seperti dia? Menurut saya gak ada dewa kayak dia. Dia bukan hanya Tuhan, the Almighty, the greatest. Dia Tuhan yang berbeda. Dia berbeda, Tuhan itu. Kenapa? Kita lihat. Dia dipasung. Dan selama dipasung tak ada satu anggota keluarga, termasuk ayahnya, termasuk ibunya, gak ada yang ngunjungi dia. Saudaranya juga gak ada. Jadi cuma ada orang suruhan yang bawa makanan. Jadi dia makan, minum, tidur, permisi, buang air di tempat yang sama. Berapa lama, Pak? 12 tahun. Saya pikir dia sudah bukan manusia. Rambutnya gimbal mungkin. Baunya jangan ditanya. Sikat gigi enggak, mandi enggak, keramas enggak. Anda bisa bayangkan. Satu hari rantai ini lepas. Dia melangkah ke rumah dengan satu tujuan. Dia mau bunuh bapaknya. Tapi waktu dia jalan, tiba-tiba ada satu sosok berdiri depan dia. Dan dia orang Muslim. Matanya dibukakan. Dia tahu siapa yang berdiri depan dia. Dia berkata, bukankah engkau Tuhannya orang Kristen? Kok datangi aku? Yesus enggak menjawab pertanyaannya dia. Yesus tersenyum dan dia berkata, aku mengasihimu nak, ampuni ayahmu. Dengar itu dia ngamuk, berontak. Mungkin saya nggak tahu ekspresinya gimana.
Yesus nggak khotbah, Yesus mendekat. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia peluk anak itu. Anak itu nggak dengar khotbah tentang cinta. Anak itu ketemu cinta. Mengalir dalam seluruh jiwanya, rohnya, dan tubuhnya. Dan dia sembuh. Dan saya percaya itu benar. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Di tengah stres saya, jam 3 pagi saya bangun, saya berdoa. Dia datang. Saya lanjutkan. Dia melanjutkan perjalanannya ke rumah. Bukan lagi untuk bunuh ayahnya. Dia mandi, sikat gigi, keramas, ganti pakaian. Dia datangi ayahnya yang stroke. Dia minta maaf. Dan dia mengampuni ayahnya. Dia ketemu Jason. Dia cerita kisah hidupnya. Dan dari situ lahir lagu ini. Coba perhatikan kata-katanya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Terjadi apa? Diperkosa. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini. Selalu menyertai. Betapa di dalam hidup ini kau selalu punya rencana terbaik oleh karena kasih. Saudara coba rangkai seluruh lagu ini, liriknya. Pesan apa yang dia mau sampaikan kepada kita pendengar atau yang menyanyikan dari iman anak perempuan ini? Saya mendapatkan satu message. Dia mau ngomong gini sama kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Itu disampaikan bukan orang yang hidupnya smooth. Orang yang hidupnya diperkosa, dipasung 12 tahun. Dia mau ngomong sama kita, Tuhan itu baik. Sore malam ini, minta hati anak. Percaya dia baik. Ketika Anda percaya dia baik, dia menemukan titik pijak untuk menyatakan seluruh kebaikannya kepada kita. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang ringan tapi bermakna buat saya. Tahun 2012, satu minggu saya mendengar satu lagu begini. Ada sebuah lagu ini, Jeff. Engkaulah kasih Tuhan. Engkaulah 55. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni. Naikkan. Lah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatan. Teruskan musiknya. Saya bilang kok enak ya lagu ini. Selesai saya bertugas minggu, saya kepulang rumah, 10:30 malam, saya ngetik buku yang sudah terbit, ibadah, perayaan atau perjanjian. Saya ngetik, tak. Saya ingat lagu itu. Saya buka YouTube. Saya lihat Maria Sandi. Saya dengerin, saya sangat diberkati. Saya download. Saya convert jadi MP3. Saya jadikan background. Saya lanjut. Saya ngetik kembali. Saya ngetik. Bukan berdoa. Tiba-tiba hadirat Tuhan menangkap saya. Saya dibawa masuk dalam hadiratnya.
Saya merasakan kehadiran kasih-Nya. Lalu saya ditunjukkan flashback hidup saya. Tuhan menunjukkan tahun sekian saya dalam keadaan kesulitan, problem hidup. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan meluputkan. Di tahun sekian saya mengalami satu problem. Saya berteriak sama Tuhan. Saya lihat, saya ingat Tuhan tolong. Dan saya memahami Tuhan sedang ingin menunjukkan pada saya, aku penolongmu nak. Setiap kali engkau meminta tolong sama aku menolongmu. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Betul Tuhan, engkau penolongku. Tiap kali aku berseru, engkau tolong saya. Saya larut dalam hadirat Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Setelah reda, saya buka mata. Jam berapa saudara? 1:30 pagi. Saya nggak tahu berapa lama saya nyembah. Apa artinya saudara? 1:30 pagi itu berarti apa? Hari Senin, betul? Hari Senin itu apa saudara? Bukan apa-apa. Tapi hari Senin waktu itu adalah hari ulang tahun saya. Saya langsung tahu, keluar spontan dari mulut saya. Tuhan, engkau kok ingat ya hari ulang tahunku? Orang seumur saya, itu hari ulang tahun tuh enggak dieleng-eleng saudara. Nangkep saudara, kalau yang remaja-remaja itu dieleng-eleng, dapat hadiah. Kalau kau sudah kepala 4, kepala 5, kalau bisa itu ulang tahun enggak datang, tapi bukan berarti mati. Artinya umurnya enggak tambah gitu loh saudara. Anda tahu maksudnya? Saya termasuk yang itu, yang bersyukur dikasih hadiah sama keluarga. Tapi saya not so excited about my birthday. But malam itu istri saya sudah tidur. Saya tahu dia pribadi pertama yang menyapa saya. Dan saya tahu dia mau ngomong apa. Selamat ulang tahun nak. Tuhan kok inget ya hari ulang tahunku. Hari ulang tahun itu loh dia ingat. Seminggu kemudian, dengan cara yang aneh, cuma BBM, saya itu dapat berkat. Nilainya besar sekali. Dan saya tahu, itu hadiah ulang tahun saya. Itu loh Bapak. Itu loh Bapak. Tapi supaya kasih-Nya nyampe dalam hidup kita, Anda dan saya perlu punya hati anak. Siapa yang mau punya hati anak? Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama refrennya. Bagaikan langit yang membentang, begitu dewasa.